Memang saya memang terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Bohong. Kan situ keluarga Bohong. ya. Maaf Yus, Bohong. di situ dia sudah bohong. Nah, Masih makan kotor buat apa? kalau dalam hal itu sih saya setuju karena Kita nggak kerja gitu ya. Kita kan nggak dapat uang. Kalau kita nggak dapat uang, kita nggak bisa beli makan. Kalau kita nggak bisa beli makan, kita mati. halo guys, viewers, kita ketemu lagi di ODGJ. Ini episode yang kesekian kalinya. ODGJ itu apa? File Omong-omong doang nggak jelas. bener nggak? Bener kayaknya. Bener ya? Oke. Kita ketemu bertiga lagi nih untuk episode kali ini. Ada saya Vin. Ini dengan Hilmi. Saya biasa, Erik aja. Erik aja. Status sosial udah boleh tahu teman-teman? Satu selama ini Hilmi doang yang harus diketahui oleh keluarga. Saya darah biru. Dari video. Bapak Status sosial, penerima bansos. saya enggak sih, biasa aja. Biasa aja, oke. Guys, kebetulan hari ini tuh topik kita itu kita pengen ngomongin soal apa guys? Apa sih yang kita ngomongin? Tentang perbudakan modern yang lagi viral saat ini. Oke, perbudakan modern. Tapi karena kita tinggal di Indonesia, yang kita bahas khususnya hanya di Indonesia saja ya. Nah, perbudakan modern itu guys bisa mencakup banyak hal. Dari kita kecil sampai kita dewasa. Nah, sini fungsinya Pak Hilmi dan Pak Erik. Mereka mau menjelaskan nih menurut pandangan mereka apa sih perbudakan modern itu. Ya, ada fungsinya juga sih Hilmi ya. Ya, ada juga fungsinya mereka. Nah, kebetulan karena Pak Erik hari ini sangat mencaran, kita jadiin dia yang pertama ya untuk kasih tau kita. Enggak, Pak Hilmi aja dulu, biasa kan, harus gitu urutannya, jangan gitu. yang lebih senior gitu. Oke, siapa Hilmi? Perbudakan modern, Pak. Apa itu? Perbudakan modern itu adalah di saat kita tuh dijajah oleh kepentingan yang tidak seharusnya. Contohnya? Contohnya, kita hidup di zaman sekarang lah, 2025 nih. Harusnya kita tuh bisa hidup tuh free lah. Kita hidup sesuai dengan Free dalam hal apa? free dalam arti. Free sex. Enggak. Free dalam arti kita bisa menentukan arah hidup kita seperti apa. Oke. Dari mulai kecil, dilahirkan, sampai kita meninggal menjadi seorang yang bisa mandiri itu, seharusnya kita udah punya target role sendiri seperti apa. Tapi pada akhirnya, kita kalau nggak produktif, kita malah Wah, nggak kacau, gitu. kacau ini. Kita produktif, kita bisa makan rasanya, begitu. Oke, jadi dalam sektor kehidupan sehari-hari, Ini subjektif loh guys, subjektif ya, kehidupan sehari-hari ya. Sehari-hari lah. Oke, sebentar. Kalau menurut Pak Erik gimana? Kalau menurut Pak Hilmi kan subjektif, menurut saya jadi yang objektifnya ya, objektif ya, ini objektif. Jadi kan kalau kita ambil kesimpulan ya, kalau kita di sini gitu ya, kita Di sini tuh maksudnya di Indonesia ya? ya pokoknya yang bahasa kita inilah. Nah, Saya nggak mau eksplisit sebut negara, takutnya kan banyak yang tersinggung. Kita bahasa Indonesia. Tahu kan? tapi kan saya coba khususnya di Bisa aja. Indonesia. Bisa aja bahasa Indonesia dipakai di mana, bahasa Oh, mana guys, kan. bahasa Tionghoa guys. Oke. Ya, jadi di sini nih yang bahasa ini. Jadi kita kan kalau misalkan gini ya, kita nggak kerja gitu ya, kita kan nggak dapat uang. Kalau Ya. kita nggak dapat uang, kita nggak bisa beli makan. Coba. Kalau kita nggak bisa beli makan, kita mati. Gitu. Karena kan mungkin nggak tercukupi nutrisi kita kan. Nah, tapi kalau kita lihat, mohon maaf nih, negara-negara lain yang mungkin lebih maju gitu ya, mereka kayaknya nggak gitu mikirin sih masalah ke situ. Jadi hidup mereka teh nggak was-was pas lagi sekolah, pas saya kerja di mana, pas saya lagi setelah lulus sekolah juga mau kerja di mana, nyari-nyari kerja, dapat nggak dapat gitu. Oh, mungkin kasarnya gini guys, harus gue potong nih ya. Kasarnya mungkin kalau yang gue tangkap dari omongan Erik tuh, negara tuh membiarkan rakyatnya tuh untuk terserah mau ngapain. Sedangkan di negara orang tuh, negara tuh memperhatikan rakyatnya dari mulai lahir, dari mulai lahiran, pendidikannya, semua kebutuhan yang difasilitasi, hingga pekerjaan pun negara yang menanggung semua. Untungnya sekarang udah ada peningkatan lah, kan ada makan gratis deh. Jadi lumayan lah berkurang beban kan buat dikasih makan. Kalau bisa sih buat yang kayak pemuda kayak saya juga dikasih makan gratis juga, selain anak kecil gitu. Ada pemuda apa nih? Saya pemuda minta Oke, viewers. Berarti kan kita sudah dapat nih, intinya itu adalah
masalah ini adalah masalah sosial. Nah, saya mau nanya baik ke Pak Erik dulu nih. Oke. Pak Erik ngomong khususnya di sini lah ya. Oke. Pak Erik membandingkan dengan negara lain. Ya, kurang lebih lah. Negara lain yang Pak Erik bandingkan dengan negara maju. Negara maju. Apakah itu menjadi faktor penting kalau kitanya masih negara berkembang? Sebetulnya kita kan mungkin nggak bisa ngebanding-banding negara kan masing-masing. Tapi kan Pak Erik membandingkan tadi. Ya, tapi kan kita kalau mau dibandingkan gitu ya, harus sama negara maju lah. Masa kita dibandingin sama negara yang sama juga? Iya. Karena kita pengen lebih berkembang kan. Iya, Kita pengen jadi negara maju gitu. berarti kan Pak Erik membandingkan. Iya. Nah, tadi ngomongnya nggak bisa membanding-bandingkan. Maksudnya kalau perbandingan sekarang kan kita kayak gini. Nah, kita harus bandingin sama negara maju. Nah, kenapa kita bandingin? Agar kita ngikutin si negara maju itu. Oke, berarti faktor negara maju dan negara berkembang. Oke, iya. Setuju ya? Setuju dengan hal itu. Nah, kira-kira mungkin juga nggak itu adalah faktor jumlah penduduk kita yang sangat banyak, wilayah kita sangat luas. Ya kalau sebetulnya itu masuk akal, banyak orang yang ngomong gitu. Cuman kita lihat kembali lagi, ada negara yang penduduknya cukup banyak, malah lebih banyak dari kita. Tadinya mereka susah juga, mereka bisa maju. Contohnya? China salah satunya. Oke. Mereka ngasih makan tuh penduduknya. Dengar-dengar gaji juga banyak disubsidi. Misalkan perusahaan ngegaji sanggup 1 juta, kebutuhan minimumnya 3 juta, pemerintah ngasih 2 juta. Oke, berarti sistem kerjasama pemerintah dengan masyarakat ya? Iya. Subsidi silang? Iya. Oke. Bukan kawin silang, bro. Kawin silang Anda yang lagi lakuin sekarang itu. Kawin silang itu bukan tuh kawin kontrak namanya. Oh, kawin Oh, kontrak. itu lagi kawin kontrak Oh, sekarang. nah ini kan Berapa lama kontraknya? itu topik ke dia. Oh, oke. Ya. Jadi viewers, Pak Hilmi ini sekarang lagi kawin kontrak. Jadi kita ingin pengakuan beliau ya. Ya kalau kasih tuh aku sih ngomong. Nah, jadi nanti kita lihat berapa lama ya dia kawin kontraknya. Tebak-tebakan yang benar kasih uang 500.000 sama Hilmi. 2 tahun. Ini sama pemerintah. Oh iya. Kalau pemerintah ya. Sama pemerintah di sini. Nah, saya balik lagi nih sekarang ke Pak Hilmi. Topik sosial ini, nah apakah Pak Hilmi juga korban di dalamnya atau pelaku korban? Saya rasa pasti korban lah, kita semua Iya, pasti korban. dari kelihatan mukanya sih korban sih pastinya. Ya, korban. Karena kan kita nggak bisa jadi pelaku. Ini kan kalau konteks kita pelaku itu pasti pemerintah, penguasa, Betul. udah pasti kan. Jelas. Atau pengusaha lah. Pengusaha yang zolim terhadap pegawainya. Iya, tapi kan pengusaha juga secara nggak langsung ditekan dari pemerintah juga. Iya, kalau gitu apa sih yang katanya oligator, algoritma apa yang di atas gitu tuh katanya? Agregator. Agregator yang masuk pengusaha yang dekat sama Lu pemerintah. kali lu. Berwarna kayak gitu. Pak Erik predator, oke. Iya. Nah gimana kalau Pak Hilmi sebagai apa tadi pelaku, Saya sebagai korban sebenarnya. korban juga, Iya. oke. Yang dialami oleh Pak Hilmi masa sekarang atau masa mudanya apa itu contohnya? Jadi ini saya flashback belakang lah, sedikit ke belakang flashback. Berapa jauh nih flashbacknya? 30 tahun lalu lah. Nah, 20 tahun belakang lah ya. 40 tahun lalu. Ya, Sekarang umur 50, berarti waktu dia umur Iya. 30. Iya, iya. Ya, Saya umur 25. ya. Jadi Sisanya dari lahir pun memang saya memang terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. bohong. Kan situ keluarga Bohong. kaya. Maaf viewers, Bohong. di situ dia sudah bohong. Maaf nih, tolong. Viewers pengen tahu jawaban jujur Pak Hilmi. Oke, jujur Karena setiap orang juga korban di sini. Tapi udahlah, korbannya. jangan juga kesedihan. Karena cerita Anda itu Anda bahagia banget, saya tahu sebetulnya. Nah, dari kecil sampai kuliah itu orang tua saya menanggung ya. Ya. Ini saya nggak tahu dong. Dan bahagia banget toh. Bahagia sih relatif. Oh, Masa gak bahagia, orang tua sudah mau berusaha membahagiakan, gak diakhlak. Ya relatif. Ngomong atau bahagia. Ya. Orang tua bahagia. Tapi kan yang nggak tahu Oke, dong. oke. tapi Anda sedang ngebahagiain orang tua. Sampai detik ini masih on progress. Oke, amin lah kita doain ya. Nah, sampai sekarang nih ya, dari mulai saya bekerja itu memang kalau campur tangan pemerintah tuh ke saya tuh nggak ada. Jujur nih ya, Oke, sebentar viewers. Pekerjaan Pak Hilmi apa? dulu saya sebagai seorang karyawan swasta. Karyawan swasta. Tuh. Jadi tidak ada direct hubungan dengan pemerintah. Tidak ada pemerintah. Oke, siap, lanjut. Kan biar viewers tahu ya pekerjaannya apa. Saya tuh kurang lebih sekitar 2010 sampai 2004, 13 lah. Saya kerja di perusahaan ABC, kerja, dan memang untuk itu dengan kerja sendiri. Nggak ada campur tangan dari pemerintah apapun ya. Dari subsidi apapun atau link. Beberapa kali saya tuh untuk mengajukan ke CPNS, alhamdulillah gagal total terus. Kalau nggak salah sekitar 2-3 kali saya coba CPNS gagal. Akhirnya swasta, terima kerja, alhamdulillah. Sampai sekarang akhirnya memutuskan untuk ganti saya menjadi seorang Dulu. pedagang warung kecil-kecilan. Oh, kami pegang warna Madura gitu ya. Pedagang warung Madura lah kasarnya gitu ya. Alhamdulillah juga pemerintah nggak ada apa-apa, malah yang ada tuh surat pajak terus mengalir begitu.
Oke, siapa bang ya? Pak Helmi waktu kerja sebagai karyawan swasta, ya. Ini kan kita dari tadi perbudakan, tapi target kita ke pemerintah terus nih dari tadi kan. Betul. Nah, tapi Pak Helmi waktu jadi karyawan, Pak Helmi punya bos dong. Punya bos. Pak Helmi disuruh dong. Bikin sama. Ada target yang dikejar dan sebagainya. Jelas. Itu contoh perbudakan. Contoh perbudakan. Tapi kan kalau namanya pekerjaan memang target. Hidup ada target nggak? Tapi Anda mau atau enggak? Ya, Atau kalau setuju? saya mah dengan jalan bebas, saya dekat. Tapi aku juga baru tahu ada ternyata punya kehadiran cemerlang di PT ABC yang kecap itu ya. Luar biasa sekali ya. Oh, Tadi ini ABC ya? Kecap. A dan B dan C. Oh, saya kira perusahaan PT ABC yang kecap itu. Sebentar. Kita nggak disponsor ya, jangan secuk. Nggak. Supaya PT ABC kalau mau sponsor, tolong. Tolong, hubungin Erik. Ya. Oke, berarti kita fokus aja konsepnya ke perbudakan yang bukan corporate ya, perbudakan yang antara kita. Apapun lah, mau korporat, mau untuk personal, kita masih berbudak hidup tuh. Nah, pada saat ini Pak Helmi punya usaha sendiri loh. Punya sendiri, alhamdulillah. Nah, apakah merasakan perbudakan itu dari pemerintah atau menekankan ke bawahan? Atau lebih memperbudak orang? Saya kayaknya lebih saya memanusiakan manusia Oh, iya. ya. Memanusiakan manusia. Kita orang yang solusi bukan. Kita sama-sama kerja, hidup punya target seperti itu lah untuk Luar biasa. manusia. Cuman ya namanya pajak ya udah biasa lah ya. Namanya seorang pelaku usaha dikejar sama pajak atau apa itu pasti biasa. Iya. Cuman maksudnya begini loh, untuk generasi-generasi yang lagi menjalani pendidikan dari kecil, dari contoh dari TK lah ya, sampai Balita. universitas perguruan tinggi, itu kabar gini lah. Kita cuma lebih aware ke sana aja sih. Takutnya malah yang saya lihat tuh pemerintah terus-terusan kayak untuk kecil lah. Ya mereka deg-degan. Menteri Keuangan terus segala apapun sekarang Dipajaki. pajakin. Apa benefitnya buat kita? Hanya buat ngasih makan. Ya kita nggak ngerasain secara langsung benar sih. Ngasih makan koruptor buat apa? Kalau dalam hal itu sih saya setuju, karena menurut pendapat saya perpajakan yang makin banyak di Indonesia ini, Sangat. benefit secara langsung nggak dirasain oleh masyarakat. Iya. Setidaknya benar tadi kata Pak Erik ada makan gratis. Yang bikin Ya, salah satunya. Tapi kan itu tidak dirasakan oleh semua kalangan. Tidak merata. Nah, setidaknya minimal menurut saya ya pendapat pribadi saya viewers, minimal itu satu, kesehatan tuh gratis, orang berobat tuh gratis. Udah gratis ya BPJS ya? Bayar. Oh bayar. Ada Ya, kelas-kelasnya. Tapi yang miskin kan gratis ya? ya, tapi kan subsidinya juga enggak Dulu ya semua. saya lihat oke. di suatu kecil nih, kita kan Pulau Jawa nih. Di luar Pulau Jawa tuh memang ada setiap pemerintah tuh punya regulasi sendiri. Dia punya BPJS, cuma kalau dia punya KTP di provinsi yang di luar Jawa gratis. Tapi katanya dicabut tuh, Oh, katanya dicabut katanya ya. dan itu nggak berlaku lagi. Nah itu saya nggak tahu gimana tuh. Berarti Lucu ya? ini gini kan, kita mau keadilan. Ya, maksudnya saya setuju kalau masyarakat ada menengah ke bawah, menengah ke atas, dan golongan wow. Betul. Ya. Tapi menurut saya itu kalangan kaya, miskin kan ada menengah. Menengah itu sebetulnya kalangan yang nggak ada sebenarnya. Kalangan menengah itu sebenarnya kalangan miskin juga. Cuman orang miskin yang nggak mau ngaku. Jadi kalangan menengah. Benar nggak kata menurut Anda? Nggak kalau saya sebenarnya biasa aja sih menengah dia tercukupi lah. Tercukupi mau Kalau makan misalkan bisa. kan yang kasarnya lagi mau makan susah. Oh iya juga. Ya, Jadi intinya kebijakan itu harus adil buat semua kalangan. Kalau menurut saya pribadi ya, dengan pendidikan digratisin, khususnya sekolah negeri ya, kesehatan digratisin. Sekarang kita mau bayar BPJS, bahkan di beberapa rumah sakit, lu pakai BPJS aja ditolak, nggak bisa. nggak bisa. Gitu. Itu tuh udah parah banget gitu. Rumah sakit di Singapura ya nggak bisa ya? Kita ngomongin Indonesia. Oh iya, saya bicara di Singapura. Mereka berbeda negara ya? Hah? Mereka berbeda negara ya? Iya maksudnya kan berobat di Singapura. Ya kita kan compare jangan negara maju dong. Golongan wow. Golongan negeri. Wow, ya. Well. Nah, baik jadi sekarang saya nanya ke Kang Erik ya. Kang Erik atau Pak Erik sama aja viewers. Beda sih. Cerita Hilmi udah denger nih. Hmm. Cerita Bapak soal perbudakan yang Bapak alami itu seperti apa? Wah kalau Bapak musikal dari mana nih? Menarik garisnya berapa tahun nih? Wah kayak saya panjang. paling 5 tahun terbelakang lah, umur sekitar 20-an. 20-an. Oh, berarti umur 60 sekarang. Lihat aja udah saya. Masa saya umur 60? Tua bro, pokoknya. Iya. Jadi saya Info 50 guys. makanya Ya. saya cukup sedih sih sebenarnya dulu saya merasakan perbudakan modern gitu ya. Apa itu?
Gini, saya kan dulu di sekolah kan, saya teh Bapak pernah sekolah ya? kebetulan pernah sih, kan bareng bapak-bapak sekolahnya kita. Nah, cuma saya bingung, Bapak dari kakak kelas jadi sama, jadi adik kelas. Enggak, karena kamu kebanyakan mabok, sebelum sama gitu. Bapak visi ya? Fisik. Dia dari kakak kelas, Enggak. jadi setingkat, Enggak salah, enggak. jadi adik kelas lah. Wah, Ya udah, itu mah nggak usah diomongin lah, karena panjang ya. Kita ngomongin aja dulu bilang gini. Anda itu otak atau udah? Ya, oke. Perbudakan dari zaman di sekolah. Ya, pada saat sekolah. Jadi, Ini sekolah yang pada saat Bapak kakak kelas sama atau adik kelas kita? ya, jadi yang saya di adik kelas kalian itu aja, yang lain nggak ada lagi ya. Oke. Biar kita samaan persepsi dulu. Biar saat Bapak adik kelas kita ya. Ya, 15. saya kan lagi belajar nih ya. Iya lah, belajar. Saya belajar dengan dia. Nah, habis itu teh Belajar apa nih kalau saya boleh tahu? saya belajar pelajaran pendidikan. Ini kan. Ya. Habis itu saya makan. Ya, saya makan. Di kelas. Si Ramas. Dimarahin sama gurunya. Di kelas. Oh, Oke. boleh dong kamu makan atau yang lagi belajar. Kataku dalam hati teh, kan aku lapar ya belum makan gitu dari kemarin. Udah aku simpan lah. Karena yang lain juga nggak ada yang beri makan. Habis itu kan habis makan keset kan. Udah aku minum. Dimarahin lagi ya kamu nggak boleh dong minum lagi belajar. Oh enggak. Terus habis makan si minum kan kenyang kan. Pengen berak kamar mandi. Oh pergi aja gitu. Dimarahin kok nggak izin ke kamar mandi. Nah gimana itu kataku kan kita kan manusia kan punya kebutuhan ya, maksudnya itu kan hak-hak dasar gitu. Masa kita makan nggak boleh, minum nggak boleh, itu udah kayak diperbudak awal. Oke lah, habis itu aku kan giat belajar nih ya, udah pintar ranking 1, 2 gitu kan. Belakang guys, di belakang. Tapi pas udah lulus, Tunggu. Pak Helim ini saya minta jujur tadi. Salah lah. Bapak yang berjuang viewers kita. bukan kasih ada rapotnya. Ranking 1 ranking 2 itu impossible kan? Dari belakang dihitung juga. Oh iya, oke. Iya. Dari belakang guys. Harus diperjelas lah. Oke. Iya. Nah, pas saya udah lulus sekolah kan, saya harus kerja katanya, biar dapat duit. Itu kenapa saya harus kerja? Saya pengen main aja di rumah tiduran rebahan. Kenapa? Saya lahir di dunia saya harus kerja karena biar dapat duit katanya. Duit buat apa kata saya? Duit saya nggak perlu kata sebeginian. Dan ntar nggak bisa beli makan. Oh iya, makanan kan penting ya buat itu. Jadi kepala saya kerja nyari uang, beli obat, beli apa. Capek saya banget, saya pengen rebahan, pengen main PS kayak orang-orang. Kenapa teman-teman saya yang lain tuh bisa gitu? Saya nggak bisa. Nah saya ngerasa diperbudak gitu. Enggak sih bro, kalau kata gue itu kayak Bapak ini hebat ya, sampai lulus sekolah baru menyadari perlu cari uang. Iya, betul. Bapak tuh sekolah belajar apa Pak? Saya belajar yang sesuai minat saya lah. Sebenarnya. Apa tuh? Tapi memang kalau nggak langsung kalau ngomong kayak gitu, berarti anda tuh menuntut untuk kita tuh generasi pemalas dong. Lah emang kenapa kalau kita malas? Ya nggak boleh kan, kita kan kasarnya tuh kalau emang mau menghasilkan sesuatu itu bekerja keras. Tapi kan malas itu kan kita nggak ngerugiin orang. Daripada Diri kita sendiri dong. rajin nyari duitnya caranya haram, ya juga. Oke, gini. Saya mau nanya nih ke Pak Erik. Pak Erik pengen malas-malasan ya. Yang tiduran, rebahan, tanpa nyari duit, tapi saya nggak mati kelaparan gitu. Pengennya. Iya. Gimana cara terjadinya? Berubah bro. Ya, Maksud Bapak sebagai sorry ya, konteksnya jadi pengangguran ya. Pengangguran, Bapak pengen pengangguran tapi dibayar oleh negara. iya benar kali. Jadi Bapak jadi tinggal di sini kok. Lah kenapa negara kita kan banyak hartanya, banyak sumber dayanya. Kenapa nggak dikasih sedikit ya ke saya atau ke orang-orang lain dibagi rata gitu? Jadi saya bisa foya-foya, hura-hura lah gitu. Nggak bisa bro, kan banyak lagi di sana. Oh iya ya, saya nggak bagian. Saya pengen jadi bagian yang bisa menikmati si sumber daya alam kita ini, gimana caranya? Gampang bro, jadi penjilat bro. Bisa. Gila. Menjilat yang benar ya? Ya udah, dapat duit bro. Jadi komisaris jadi lu ntar. Aduh jangan sih itu ngomong di situ. Oke. Ya. Jadi intinya Bapak pengen jadi pengangguran tapi dibayar oleh negara. Ya kurang lebih gitu. Tapi saya nggak bukan pengangguran gimana pengangguran. Maksudnya saya pengen bisa mengekspresikan perasaan saya. Saya pengen melukis. Bapak bisa Saya ingin melukis? jalan-jalan bisa ya. Emang lukis apa bro? Melukis pemandangan, wanita, kendaraan. Wanita dilukis ya? Iya. Apa yang dilukis nih? Dilukis mukanya, kecantikannya, inner beauty. Inner beauty bisa dilukis. Dilukis bro. Kalau buat pelukis itu bisa merasakan inner beauty-nya gitu. Oke. Jadi intinya viewers Pak Erik lagi berkhayal ya. Kita itu dulu ya cara mainnya. Saya balik lagi ke Pak Hilmi nih. Oke, setuju gak mau omongan dia? Biarkan dicubung deh. Lu setuju kan? Enggak. Ditanya setuju gak setuju? Jawabnya cubung. Oke. Pak Hilmi bilang Pak Hilmi gak setuju ya. Jauh dulu yang benar. Setuju apa enggak? Terlalu naif. Kacau. Terlalu naif. Nah Oke. itulah dia malu. Kalau menurut Pak Hilmi yang benar itu seperti apa? Memang itu kita memang diri kita harus kerja keras.
hidup tuh target bro. Jangan kan kita kerja di orang target ya. Kerja di perusahaan, kita buka usaha, kita target bro. Hidup pun kita dari mulai TK sampai kita kuliah pun udah target bro. Dari lahir kali. Udah target, nah target lah semuanya. Iya sih. Nggak bisa kita lulusan kuliah di sini atau lulusan SMA mungkin rebahan di rumah. Tapi banyak lulusan S2 pengangguran tuh banyak. Banyak. Ada di filmin Tapi kan dia usaha juga. Enggak. Usaha juga. Kan ke orang tua. Berusaha mencari pekerjaan, tapi kan Iya, nah berusaha mencari pekerjaan itu yang jadi masalah. Kenapa kita harus berusaha mencari pekerjaan? Gitu kan? ya Emang hidup kita tuh buat semata-mata buat kerja? Enggak kan? ya kan nggak semua orang bisa. Nah, gimana Bapak dapat uang ya kalau Bapak Iya. nggak bekerja? Saya nggak perlu dapat uang, saya minta dikasih dari pemerintah. Minimal buat saya makan doang. Anggaplah sehari 10.000. Masa pemerintah nggak bisa? Yang mungkin 200 sampai 300 juta orang 10.000 sehari, Berapa tuh? Kali 300 juta orang. ya 3 triliun. Wow. Wah beda nih kalau guys. Inilah kalau untuk otaknya yang udah mental Di out the box, IQ 250. susah tuh. Ya. Tapi setuju nggak kamu kalau hidup kamu enak kayak gitu? Kamu nggak perlu pusing nyari uang. Ya semua orang pasti mau dong. Cuma kan Ya kamu setuju nggak gitu? Proses. Mau kan? Seneng kan bisa gitu? Mau. Masalahnya negara ini kayaknya cukup mampu buat ngebayarin orang biar bisa makan aja. Bro dengan kita tuh warganya banyak banget bro. Nggak bisa. Cukup. Jadi warganya itu mereka bisa mengekspresikan diri, bisa jadi pelukis, bisa jadi seniman, bisa ahli segala macam. Gini nih, saya punya ini cerita aja intermezzo ya. Saya punya saudara jauh. Saudara itu ketulungan nggak ketulungan Jauh maksudnya di Tiongkok atau gimana? nggak jauh itu mungkin hubungan darahnya nggak terlalu dekat gitu. Oh, tapi lokasi di sini. Tapi lokasi saat ini waktu itu di situ di sini Di situ Itu juga. di mana? di negara ini yang kita pakai bahasanya. Oh bukan, Oke. oh, musuh, bukan. 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 Nah, si saudara jauh itu pintar nggak ketulungan. Dia kuliah jurusan IT. Bisa bikin program cepat banget lah. Nah, pas dia lulus, dia pusing deh nyari kerjaan. Digaji waktu itu cuma 2 jutaan. 2 juta. Tapi orangnya pintar, juara 1 di kampusnya itu. Kan dia coba-coba lamar ke luar negeri ya. Nah, di luar negeri gajinya 200 juta ada kali sebulan. Betul. Terus? Jadi sangat-sangat apa namanya sangat-sangat dihargai gitu. Iya, Nah, jarang. sedangkan si saudara jauh aku ini teh dia sangat loyal terhadap negara dia lahir. Tapi dia terpaksa merantau ke luar negeri karena gajinya di sini nggak dihargai. Berarti ujungnya duit kan? Ya karena terpaksa. Ya berarti ujungnya duit bukan? Iya dia kan nggak bisa resign ya ujungnya duit. Makanya coba kalau misalnya dia nih dikasih ya maksudnya dikasih nih sesuai kepandaiannya. Kan kita kan emang nganggur. Tapi kan orang bisa belajar kan, punya ilmu. Otomatis uang datang. Jadi kepikirannya kan dari dia sendiri. Misalnya pelukisnya jadi terkenal kan, pelukisnya jadi mahal. Dia nggak perlu sibuk-sibuk nyari duit, duit datang sendiri. Gitu. Oke. Oke. Kita ngobrol panjang lebar ya. Kayaknya mendingan kita minum dulu ya viewers ya. Kebetulan hari ini kita disponsor oleh Kadia Coffee. Nah, Kadia Coffee ini lokasinya di mana Pak ya? Di Jalan Kinanti nomor 21 Bandung. Bandung. Bandung ya, Jawa Barat ya, Jawa Barat ya. Oke. Iya. Saya minum taro, Pak Erik minum red velvet, Pak Helmi minum Saya hijau. kiwi spirit. Oke, spirit yang mantap. Kita minum dulu biar ngomongnya enak ya. Iya. Ini teman sudah kering soalnya. Cheers dulu biasanya. Enggak bro, nggak usah bro. Oh, nggak usah. Ini bukan alkohol bro. Aku kan harus cheers ya. Saya baru tahu. Saya belum pernah minum alkohol. Oke, viewers, kita balik lagi ke topik kita. Intinya adalah perbudakan ini, Pak Erik pengennya hidup enak, dibiayai negara. Which is kalau saya menangkap itu tuh banyak terjadi di negara-negara maju. Negara maju, negara-negara yang emang membiayai penduduknya. Which is dari kecil ada uang saku, pendidikannya gratis, Rumah sakit gratis. kesehatannya gratis ya. Itu tidak berlaku di Indonesia. Kenapa nggak berlaku ya? Viewers tahu sendiri lah pemerintah kita kayak gimana ya. Bobrok. Nggak ngomong gitu. Ini namanya Pak Hilmi viewers ya. Gue masih dimakan banget. Nah, jadi intinya kira ranggobin aja ya. Pak Hilmi baik lagi perbudakan ini. Pak Hilmi setuju tidak negara kita bikin di perbudakan itu dirasakan oleh masyarakat? Setuju? Setuju, tapi saya untuk secara realitasnya banyak hal-hal yang tidak setuju. Oke. Kalau Pak Erik gimana? Setuju? Paul setuju banget ya? Enggak, saya nggak setuju. Nggak setuju? Gimana? Tadi Pak Erik kan bilang negara kita memperbudak. Negara kita sebelum tidak memperbudak. Bukan negara kita yang memperbudak. Yang memperbudak kita adalah diri kita sendiri. Karena kitanya acuh nggak acuh terhadap perbudakan. Kitanya mau kerja, ada yang mau kerja keras. Kayak gitu. Kalau kita ingin melepas dari perbudakan, ya mulai dari diri kita sendiri loh. Bener nggak? Bro, ngomong apa sih? Mungkin bener viewers kata Pak Hilmi, dia kebanyakan makan kecubung. Oke. Viewers,
obrolan gak jelas kita ini kita udahin dulu aja. Nah, saya cuma mau ingetin jangan lupa untuk subscribe, untuk like, dan juga untuk Nyalakan lonceng notifikasinya. Oke. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dari ODGJ, omong-omong doang. Enggak jelas. Thank you. Dadah. Bye. Kadang tak ada logika. Ngomong pelan-pelan ya. Miring nggak? Nah, miring dikit lah. Kemana anjing miringnya? Gue mah gak mau lihat ke kamera, gue mau ngobrol sama kalian. Yang lu harus ke kamera. Kita Ngapain? Ngapain? kecuali ada kamera lagi di sini. Kita belum ada. santai aja, kita udah dibuat kagok. Ya. Sudah. Udah bro, lu berdua jangan kaku ini. Apa sih perbudakan kamu? Perbudakan modern. Si pendidikan berarti. Apapun kita tuh hidup di Indonesia tuh. Jelasin deh. Enggak, dia maunya membahasnya pendidikan. Perbudakan modern. Semuanya lah bro. Nggak, misalnya gini, kan kalau kita teh di Indonesia kita kan kalau kita nggak kerja, kita nggak dapat duit, kita nggak bisa makan nasi. Tapi kan di luar negeri mah kan nggak perlu mikirin gitu kan. Di Eropa itu pengangguran itu tujuan hidup. Nah karena dia pengangguran, dia punya hobi kan, melukis atau apa, akhirnya pelukisnya terkenal, dia jadi kaya gitu. Nggak semua orang itu mau kerja, karena udah dibiayai tenaga di Indonesia. Kita sekolah aja nih ya, kita masuk kelas, mau ke kamar mandi aja kita kudu izin, mau makan dimarahin kan, mau minum dimarahin juga. Kalau di luar negeri kan orang bisa makan, baju juga bebas, apa mau kamar lu pergi-pergi aja, karena kan hak asasi manusia. Iya sih, intinya apa yang mau ngomongin? Kita diperbudak sama sekolah, sama kerjaan kita, sampai kita mati. Dia perbudakan modern secara global kan. Di Di Indonesia, Indonesia. di luar negeri kan kita nggak diperbudak. Ini nggak ada white bro. Oh, karena dua. Nggak bisa ini gue pakai brand lensnya nggak bisa. Ini kalau salah 0,5 sama 1. Segini misalnya orangnya maksimal itu waktu segini. Oh. Siap anjing. Lu siap. 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 Enak. Bentar, gue mau ketawa nih. Pelan-pelan ngomongnya. Bentar, bukannya gue mau ketawa nih. Gue pelan-pelan. Gue mau beli witch